Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang rasanya, bahagia rasanya kita di subuh hari ini sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bahwa ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di pagi harinya. Dan tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesempatan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Saya teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dianugerahkan kepadanya umur yang panjang dan produktif amalnya. Saya artikan di sini ahsanukum a'mala dengan produktif amalnya. Karena sebab banyak orang yang Allah berikan umur yang panjang, tetapi kemudian kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah itu tidak benar-benar digunakan untuk meraih ridhonya. Maka beruntunglah kita dan mari kita gunakan nikmat Allah untuk melakukan ketaatan kepadanya. Dan saya dan hadirin sekalian, terlebih dahulu karena ini adalah majlis ilmu, tentunya kita perbaiki niat dulu. Memperbaharui niat kita bahwa kita datang di tempat ini melaksanakan perintah Allah, yang kemudian kita duduk sejenak untuk sama-sama kita belajar yang berkaitan dengan fiqh salat tarawih. Saya juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini adalah majlis yang diberkahi. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa zakarallahu fi man 'indah. Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian membaca Al-Quran di dalamnya, menelaah kitab Allah, belajar di dalamnya, kecuali Allah turunkan ketenangan dalam hatinya, ya, dinaungi rahmat, dilingkupi oleh para malaikat, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut orang yang ada dalam majlis ini di hadapan para makhluk mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita jadi setiap majlis ilmu itu membuka berlapang dada dan kita memperbaharui niat kita. Selanjutnya, saya juga ingin mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa dan jangan pernah melupakan di setiap saat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tidak pernah bertemu dengan Nabi kita,
Tapi kenapa kecintaan itu selalu hadir dalam diri kita? Ya, salah satu bentuk kecintaan kita itu senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, ya, mengikuti apa yang telah dibawa risalahnya yang disebarkan kepada umat Islam. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapankah terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah?" Kemudian Nabi menimpali, "Ma'adatta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi yang namanya hari kiamat itu? Orang ini kemudian mengatakan, "Ma'adattu laha walakinni uhibbullaha wa rasulahu." Saya belum mempersiapkan apa-apa wahai Rasulullah, dengan banyak ibadah, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulnya. Seketika itu Nabi mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama dan dikumpulkan sama orang-orang yang engkau cintai. Maka sungguh bergembiralah kita dan senantiasa merindukan mencintai Nabi kita Muhammad SAW melebihi daripada diri kita sendiri. Itu salah satu bentuk kecintaan yang sangat luar biasa terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita akan membahas berkaitan dengan fikih yang sholat tarawih. Pada umumnya di Indonesia secara khusus dan di negara-negara lain itu memang ada sedikit perbedaan, bukan dalam sholatnya ya, bukan perbedaan dalam sholatnya, tapi tradisi. Kalau di Indonesia secara umum, ya sebagai prolog saja ini, Indonesia secara umum setiap setelah sholat Isya biasanya ada ustadz yang menyampaikan ceramah agama. Kalau di negara-negara Arab tidak kita temukan itu. Justru nanti pada saat setelah 4 rakaat baru ada semacam tausiah mungkin, atau tidak ada sama sekali kegiatan, hanya butuh istirahat saja. Ya, sekedar meluruskan kaki, sekedar bersandar-sandar terlebih dahulu, karena mungkin ya dari segi bacaan salat tarawih itu berbeda-beda juga. Ya, ada one day one juz, 1 juz per malam. Ya, bagaimana kalau keadaan kita seperti itu sangat luar biasa. Kalau para salaf dulu, orang-orang soleh terdahulu itu ya sampai menjelang sahur hingga bertahan dengan tongkat. Ya, luar biasa mereka melaksanakan yang namanya sholat tarawih. Begitu ia memuliakan malam-malam di bulan Ramadan. Nah, agar lebih terstruktur, kita akan coba mengurai mulai dari definisi dulu, apa maknanya itu sholat tarawih, apa pengertiannya itu sholat tarawih. Ya, nanti kita juga gabungkan dari perbedaan antara sholat tarawih, tahajud, dan qiyamul lail atau sholatul lail seperti apa. Kemudian kita juga akan mengurai bagaimana sejarah daripada sholat tarawih itu, bagaimana adadur rakaat, ya bilangan rakaatnya seperti apa, yang kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat tarawih. Nah, itu nanti kita urai. Ya, kenapa saya selalu memulai dengan definisi at-ta'rifat? Kenapa mesti harus kita tahu? Sebab dalam bab fikih itu sangat penting mengetahui definisi setiap bab-bab dalam fikih. Karena kalau orang tidak mengetahui definisi setiap bab dalam fikih, maka turunannya juga akan tidak dipahami dengan benar. Dan ini sangat perlu. Kadang orang serampangan hanya comot satu sama lain atau dari artikel ini tanpa memahami definisi, maka pemahamannya juga akan salah. Apalagi tidak disandingkan dengan
belajar dengan seorang guru. Karena orang yang belajar tanpa guru itu biasanya pemahamannya juga tidak sesuai. Biasanya seperti itu, bahkan serampangan. Nah, kita mulai dulu sholat tarawih itu seperti apa. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, disebutkan di sini tentang definisi dari sholat tarawih itu. Amma tarawihu fatatluqu 'indal ulama ala qiyamil laili fi Ramadan awwalul lail ma'a mura'ati takhfif wa adamil italah. Maksudnya bahwa salat tarawih menurut ulama itu adalah ya salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan di awal malam. Kenapa awal malam? Karena kita lakukan setelah salat Isya. Ya. Ma'a mura'ati takhfif, dengan melihat kondisi jamaah. Supaya apa? Meringankan. Barangkali jamaah itu ada orang tua kita yang sudah sepuh, ada juga mungkin yang harus lembur kerja, ya, jadi supaya meringankan mereka, kita tidak terlalu panjang untuk membaca ayat-ayat dalam sholat tarawih itu. Wa adamil itolah, dan tidak berlama-lama dalam sholat. Ini pengertian yang diberikan oleh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian bagaimana dengan tahajud? Nah, Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan wat tahajjud ala ma nukila 'anil laitsi al-istiqadh minan naumi as-shalah. Yang artinya bahwa tahajud itu sebagaimana yang dinukil dari Imam Al-Laits, bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat malam. Saya ulangi, tahajud adalah menurut dinukil dari Imam Al-Laits, al-istiqaz minan naum as-shalah, bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian dalam buku Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih Kuwait, mengatakan bahwa wat tahajjud 'inda jumhuril fuqaha salatut tatawwu' fil laili ba'da an-naum. Menurut jumhur daripada fuqaha, bahwa salat tahajud itu adalah salat sunnah atau dilaksanakan di malam hari setelah tidur. Jadi kalau definisi yang pertama dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, salat lail itu, ya, salat tarawih itu adalah salat yang dikerjakan di awal malam. Tetapi salat tahajud itu biasanya didahului dengan tidur. Nah, ini menurut definisi dari Imam Al-Alusi dan juga dalam fikih Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Bagaimana dengan salat lail atau qiyamul lail? Nah, kedua jenis ini, salat tarawih dan salat tahajud, itu bagian dari qiyamul lail, salat lail. Nah, ini kita harus memahami dulu dari definisi dulu supaya pemaknaannya itu pas. Nah, jamaah sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga selaras dalam Al-Qur'an yang disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, itu dari segi definisi. Nah, bagaimana dengan salat tarawih di zaman dahulu? Maksudnya di zaman Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidin, bagaimana itu? Nah, coba kita urai seperti apa di zaman Rasulullah dan seperti apa di zaman Khulafaur Rasyidin. Karena kedua Abu Bakar, kemudian nanti di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu baru disatukan. Nah, kita coba urai di sini. Berapa yang saya coba kumpulkan di sini dari berbagai referensi. Apakah di zaman Rasulullah SAW sudah ada salat tarawih? Jawabannya adalah sudah ada.
Itu diperkuat dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami melaksanakan qiyamul lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan. Ya. Dan Rasulullah pada saat itu melaksanakan sampai menjelang subuh. Luar biasa kayak sahabat-sahabat kita terdahulu sampai subuh. Ini menunjukkan bahwa di satu waktu Rasulullah itu pernah memimpin sholat tarawih di 10 malam terakhir, tapi tidak secara keseluruhan. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan bahwa dari Sa'labah bin Abi Malik, beliau mengatakan bahwa suatu ketika kami sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Ramadan, dan kami melihat sekumpulan orang di pojok masjid itu sedang melaksanakan sholat. Lalu Nabi kita bertanya, apa yang sedang mereka lakukan ini di pojok-pojok masjid itu? Dan ada yang kemudian menjawab, seseorang menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Ya, sedangkan Ubay bin Ka'ab ahli membaca Al-Quran, maka mereka sholat menjadi makmum pada Ubay bin Ka'ab dan dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab pada saat itu. Lalu beliau bersabda, qad ahsanu wa qad asabu. Mereka telah berbuat baik dan telah berbuat benar. Itu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa riwayat lainnya menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah itu sudah ada sholat tarawih. Bagaimana di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu mirip-mirip, serupa. Nah, berbeda dengan di zaman Umar. Jadi ya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini dalam hadis disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari menjadi imam di sholat tarawih, ya, memimpin sholat tarawih pada bulan Ramadan dengan 11 rakaat. Maka sang qari membaca dengan ratusan ayat hingga kita bersandar pada tongkat. Jadi memang keadaan sholat tarawih pada ulama kita terdahulu, para sahabat salafus soleh itu jarang sekali selesai jam 9, tidak ada. Dia sampai subuh hari sudah menjelang sahur, dan mereka karena kekuatan iman dalam dirinya itu hingga bersandar dengan tongkat sebagai penopang bahwa dia masih mampu untuk berdiri. Ya, itu sangat luar biasa. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui bagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, hingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena banyak sekali hadis yang berkaitan dengan ini. Nah, bagaimana dengan jumlah rakaat? Ya, macam-macam dari riwayat. Tetapi perlu untuk kita garis bawahi di sini bahwa di Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada bulan Ramadan itu, dari hadis Aisyah, itu biasanya melaksanakan sholat tarawih itu dengan jumlah rakaat 11. Tetapi di zaman Khulafaur Rasyidin, terutama di zaman Umar, itu banyak sekali yang melaksanakan dengan 20 rakaat. Nah, apakah ada kontradiksi di sini? Tidak ada sama sekali kontradiksi. Siapa yang melaksanakan 11 rakaat, kita berikan ruang. Siapa melaksanakan dengan 20, 23, kita berikan ruang. Karena ini adalah persoalan fikih. Kalau permasalahan pokok dalam agama itu mengerucut, tidak ada basa-basi dalamnya. Kalau permasalahan furu'iyah itu melebar dengan landasan al-mas'alatu bidaliliha. Selama ada dalil agama yang melandasi itu, maka silahkan. Ini yang harus kita pahami sebagai bentuk tasamuh, toleransi atas perbedaan apa yang kita lakukan. Mau 20 rakaat sahih, mau 11 rakaat sahih, tidak ada larangan dalam hal itu. Dan di Indonesia secara umum, ya,
itu juga berwarna. Dan di negeri Mesir juga seperti itu. Di antara satu masjid ke masjid lainnya ada perbedaan. Ada yang 11 rakaat, ada juga yang 20, tetapi tidak gemeng-gemeng bacaannya Bapak Ibu. Ya, saya katakan bahwa sedikit itu kalau 1 juz dan 1 malam. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Memang butuh kuda-kuda yang lebih kuat. Ya, tetapi lagi-lagi kita mengkondisikan di mana kita berpijak. Ya, di Indonesia secara khusus itu tidak terlalu lama. Ya. Itu dari segi rakaat. Nah, sekarang kita coba masuk di beberapa masalah dalam sholat tarawih. Saya coba urai dulu permasalahan-permasalahannya. Apakah tetap mendapatkan pahala 1 malam suntuk jika beda imam tarawih dan beda imam tahajud? Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Apakah tetap mendapatkan pahala 1 malam suntuk jika beda imam tarawih dan imam tahajud? Jawabannya adalah insya Allah sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyam lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka dicatatkan baginya pahala sholat malam suntuk. Ya, meskipun itu berbeda iman, bukan masalahnya pada imam, tapi bagaimana kita sebagai makmum mengikuti sampai akhir. Nah, ini sebagai catatan bagi kita untuk kita perhatikan. Nah, mana yang lebih afdol bagi perempuan, sholat tarawih di rumah atau di masjid? Nah, ini kadang juga banyak pertanyaan saya dapatkan dari jamaah. Nah, coba saya urai di sini. Ya, sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fil masjid. Jadi sholatnya perempuan di rumah sebenarnya itu lebih afdal daripada di masjid. Ya, tetapi disebutkan dalam hadis, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutahunna khairun lahunna. Artinya bahwa jangan kamu larang perempuan itu datang untuk melaksanakan sholat di masjid, meskipun di rumah itu lebih afdal. Tetapi dengan syarat amina minal fitnah, ia selamat dari fitnah. Ya, kadang datang ke masjid dengan misalnya tidak memakai hijab, tiba-tiba masuk masjid langsung pakai mukena. Kan ini sudah menimbulkan fitnah baginya. Jadi memang sesuatu yang berkaitan dengan syariat itu harus diikat. Kalau mau ke masjid ada syarat dan ketentuan berlaku. Bukan serampangan saja memakai parfum dari 1 kilo ini sudah tercium. Nah, ini bahaya ini. Nggak boleh seperti itu kalau bagi perempuan. Nah, kemudian selanjutnya, apakah ada doa iftitah? Doa iftitah di setiap sholat tarawih itu, di rakaat pertama Allahu Akbar kita baca doa iftitah. Coba bayangkan kalau kita baca Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'd, dan seterusnya. Terkadang lama itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yustahabbul istiftah likulli taslimah. Itu disunnahkan untuk membaca iftitah di setiap rakaat. Maksudnya di rakaat pertama itu kan kita baca doa iftitah di situ. Nah, bagaimana kalau kita doa iftitah panjang? Nah, di situ hunaka ad'iyatu istiftah qasirah tunasibut tarawih. Ada doa iftitah yang pendek yang sesuai kita baca pada salat tarawih. Ada banyak sekali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa iftitah itu banyak. Cukup dengan Allahu Akbar hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, selesai doa iftitahnya. Baru membaca yang lain. Atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Cukup itu.
Ada lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Dan itu banyak sekali. Jadi cukup kita mengambil yang ringan saja agar tidak lama. Selanjutnya, bahwa adakah bacaan doa di sela-sela salat tarawih, setelah tarawih, dan setelah witir. Nah, sebagaimana yang terjadi di masjid-masjid. Ya, jadi saya sampaikan dulu di sini bahwa sependek pengetahuan saya dan sepanjang apa yang saya sudah baca, ya, saya baru mendapatkan bahwa yang dibaca hanya setelah salat witir, yaitu subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, cukup 3 kali seperti itu. Nah, kalaupun misalnya kita berpendapat dengan ada di sela-sela itu, maka itu berpulang kepada kita semua. Tetapi yang kami pegang sesuai dengan apa yang kami dapatkan itu hanya setelah salat witir. Nah, itulah sekelumit dari secara ringkas saya urai di sini tentang salat tarawih. Nah, kita mungkin lebih nanti sharing, diskusi, dan sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, saya ingin mengatakan dulu bahwa kalaupun nanti ada yang bertanya, kemudian saya tidak tahu, maka saya mohon maaf. Karena begini, Imam Malik rahimahullahu taala ketika ditanya 48 masalah, hanya 32 diantaranya itu dijawab dengan la adri, saya tidak tahu. Ini sekaliber daripada Imam Malik. Juga Imam Asy-Sya'bi mengatakan nisful la adri nisful ilmi. Aku tidak tahu adalah sebagian daripada ilmu. Jadi perkara agama kita jangan sotak-sotak kata bahasa orang sekarang. Tidak boleh sama sekali. Kalau memang kita tidak tahu, ya tidak tahu. Ya, jangan semuanya apa pertanyaan masuk. Kalau memang kita pakar dan kita tahu, sampaikan. Tetapi kalau kita tidak tahu, cukup mengatakan la adri. Sya'bi ketika ditanya, apa katanya? La ilma li biha. Aku tidak mempunyai ilmu tentang itu. Kata jamaah pada saat itu mengatakan, apakah kamu tidak malu Asy-Sya'bi? Kamu itu ulama besar, tapi pertanyaan yang kecil kamu tidak tahu. Ditimpailah oleh Asy-Sya'bi, lima astahi, ya, kenapa saya mesti malu dengan itu, ya, wal malaikatu lam tastahi minhu, sedangkan malaikat saja tidak malu, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, la ilma lana illa ma 'allamtana, ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Nah itu. Nah, saya kira itu saja, dan kalaupun ada misalnya pertanyaan, silahkan bisa kita sharing bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan saya kembalikan mungkin kepada siapa yang ingin bertanya. Baik, silakan. Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan, dan terima kasih juga kepada Abi dan Daud, karena baru kali ini kita mendengarkan kajian itu doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti bantu saya juga kalau saya tidak ingat. Yang pertama adalah, mana yang lebih afdal, sholat tarawih atau sholat tahajud? Kalau kita lihat dari sisi keutamaan, semuanya utama. Sholat tarawih hanya dilaksanakan di bulan Ramadan, sedangkan sholat tahajud itu bebas. Selain daripada bulan Ramadan, di bulan-bulan lain kita bisa melaksanakan. Alangkah baiknya kalau memang kita masih sempat melaksanakan sholat tarawih, mau lanjut lagi di sholat tahajud, maka silahkan. Jadi kalau dari mau dibilang segi afdol, masing-masing punya keutamaan. Karena sholat tarawih itu hanya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lain. Dan Allah secara menjadikan Ramadan itu
adalah kita beramal di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang kalau kita lewatkan yang namanya salat tarawih. Bagaimana kalau kita salat tarawih kemudian mau lanjut dengan salat tahajud? Ya, apakah saya mengikuti imam sampai selesai salat witir dan nanti ketika saya bangun tidur di sepertiga malam saya salat tahajud? Bagaimana kondisinya ini kadang kadang banyak orang yang salah paham. Jadi saya coba urai dulu supaya tidak menjadi polemik. Yang pertama adalah kita sholat tarawih bersama dengan imam ada tiga ya. Pertama adalah sholat tarawih bersama imam. Kemudian saat memasuki witir, kita memisahkan diri, kemudian witir dilakukan salat tahajud. Ini boleh dikerjakan, namun kita kehilangan pahala yang sangat besar. Apa itu? Man qama ma'al imam hatta yansorif, ya. Dia mendapatkan pahala qiyamul lail, seperti semalam suntuk pahalanya. Itu. Tapi boleh dikerjakan. Tetapi kita menghilangkan pahala, bahwa kita tidak mendapatkan pahala semalam suntuk karena tidak bersama imam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh juga kita mengikuti imam sampai selesai witir. Nanti ketika salat tahajud kita sudah tidak mengambil salat witir. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la witrani fi lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, ini menjadi pijakan. Nah, bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ij'alu akhir salatikum al-witr, jadikan akhir salatmu itu witir. Bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini penjelasan ulama bahwa ini sifatnya bukan sesuatu yang wajib, tapi di situ adalah sesuatu yang dianjurkan atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kalau dari segi jumlah rakaat itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha itu dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat itu 11 rakaat. Ya. Nanti di zaman Khulafaur Rasyidin itu banyak yang 20, tapi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 11 rakaat. Ada yang sholatus subuh masna. Jadi sholat lail itu adalah dua. Ya, seperti itu yang banyak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada zaman Khulafaur Rasyidin itu sudah banyak yang 20. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga 13. Tapi di zaman Khulafaur Rasyidin itu sudah banyak 20. Dan itu tidak ada masalah. Kalau mau dibilang lagi mana lebih afdal, semuanya afdal. Karena apa yang datang dari sahabat itu juga sesuatu yang sangat mulia dan tidak bertentangan dengan syariat. Mau yang 11 silahkan, mau yang 20 silahkan. Dan ada masalah hal itu. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya tahiyat itu karena kita berada di ujung sholat. Jadi kan 2 rakaat ceritanya ini. Tidak sama sholat isya, sholat asar, dan kan ada yang jedanya 2 rakaat baru ada tahiyat awal. Kalau di tahiyat nanti di rakaat keempat baru tahiyat akhir. Tetapi kalau kita di sholat tarawih, seyogianya kita membaca ya sampai selesai, sampai sholawat al-ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sampai terakhir. Ya, Allahu a'la wa a'lam. Seperti itu yang kami dapatkan. Terima kasih. Insyaallah, silahkan. Kita membicarakan masalah kalau salat kami itu kenapa bisa ada salat tarawih? Kenapa bisa ada salat tarawih dan kenapa bisa ada salat witir? Kemudian siapa yang diriwayatkan? Kemudian hadis apa? Dan kalau Al-Quran, di dalam Al-Quran
Quran. Dia pertama. Ya. Yang kedua, bila mana seorang perempuan dia ingin melaksanakan salat tarawih, kemudian dia tertidur, apakah bisa dia melaksanakan salat tarawih? Kemudian ada pahala yang didapat dari salat tarawih itu di rumah oleh orang beragama. Ini saja apa yang disampaikan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kalau melihat dari Al-Quran kan tidak menjelaskan tentang bagaimana itu sholat tarawih. Tapi nanti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali meriwayatkan tentang sholat tarawih itu. Salah satu di antaranya ini yang berbunyi An Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha, ditanya kaifa kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Ya. Ada orang bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana sebenarnya salat Nabi pada saat bulan Ramadan?" Nah, ini dikatakan di sini bahwa beliau tidak pernah menambah di Ramadan atau di luarnya lebih dari 11 rakaat. Saya ulangi, beliau salat 4 rakaat, maka jangan ditanya tentang bagusnya dan lamanya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Kenapa disebut dengan tarwih? Tarawih bentuk jamak dari kata tarwihah, artinya jalsah, duduk. Ya, jadi orang-orang dulu itu sebagaimana yang sampai sekarang kebiasaannya itu, sholatnya itu di 4 rakaat pasti istirahat. Ada jeda, meluruskan kaki, sandar-sandar dulu, atau ada yang berikan kultum. Itu kan jadi secara umum disebut tarawih itu secara majaz saja, tapi di setiap 4 rakaat itu mereka duduk istirahat. Itulah disebut dengan tarwihah. Ada waktu sejenak untuk istirahat, karena dalam sholat tarawih itu kan panjang bacaannya sampai di subuh hari, seperti itu. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan banyak hadis lainnya yang saya tidak bisa kemukakan di sini, seperti itu. Nah, bagaimana dengan perempuan yang tertidur mungkin, ya kemudian dia baru sadar sudah selesai ini mungkin sholat tarawih kita di sini, maka tidak ada masalah dalam hal itu. Jika ia mengerjakan, ya dia juga mendapatkan pahala. Kalaupun dia tidak mengerjakan, bahwa dia telah melewatkan keutamaan daripada sholat tarawih itu sendiri. Wallahu a'la wa a'lam. Wah, semakin melebar ini. Oke, Bapak dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara salat malam, salat tahajud dan salat tarawih? Oke. Oke. Begitu memang kita harus ulang-ulang. Karena dalam Al-Qur'an saja 41 surah dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan nama surahnya. Bayangkan kisah Nabi Adam ada di juz 1, ada lagi di juz lain, dan berulang-ulang. Karena begitulah agama, harus sering diulang-ulang supaya kita mengerti. Ya, seperti itu. Ya, saya jawab dulu tadi. Sabar, saya tidak lari. Oke, saya sudah katakan tadi, sholat lain, sholat tahajud, dan sholat tarawih. Yang pertama adalah sholat tarawih dan sholat tahajud adalah bagian dari sholat lain, sholat malam, karena sama-sama malam dikerjakan. Ada yang awal waktu, ada yang di akhir waktu. Salat tarawih hanya dikerjakan di bulan Ramadan, tidak dikerjakan di bulan lain. Sedangkan sholat tahajud dilakukan bisa di bulan Ramadan, bisa di bulan-bulan lain. Dan dikatakan oleh ulama, sholat tahajud itu da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau orang yang tidak terbiasa, ya sudah.
baru 1 rakaat sudah mampus itu. Jadi butuh energi memang. Jadi itu perbedaannya, sholat tahajud dan sholat tarawih itu bagian dari sholat lain, karena sholat yang dikerjakan pada malam hari. Oke, wallahu a'lam. Ya. Jadi kita bagaimana pendapat tentang ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah yang mengajarkan sholat tarawih pada malam sudah menjadi masjid dan menjadi rumah. Ya. Karena khawatir terjadi Wajib ya. Ada hadis nih. Jadi begini, Nabi itu pernah melaksanakan itu, dan ketika dia sholat banyak mengikuti jamaah di belakangnya. Ini ada apa ini? Gelombang jamaah sudah 3 malam. Setelah itu Nabi SAW tidak melaksanakan lagi. Ya, khawatir memberatkan umatnya. Itu saja Nabi SAW. Terlalu sayang terhadap kita, karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Ya, jadi kekhawatiran Nabi itu jangan sampai ketika dilaksanakan secara terus-menerus pada saat itu, khawatir itu diwajibkan. Orang beranggap oh ini wajib karena Rasulullah tiap hari seperti ini. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Dan nanti pada saat zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena ada yang sholat di sini imami 5 orang, ada lagi di sini, kan tidak bagus. Coba di masjid di sini bersahut-sahut, ada jamaah satu, ada jamaah di situ, ada jamaah sini. Bagus kalau kita kumpulkan saja dipimpin oleh satu imam. Nah, itulah yang jadi imam pada saat itu adalah Ubay bin Ka'ab dan bergantian dengan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Allahu a'lam. Oke, satu lagi ya. Atau kalau mau bertambah, oke, gas. Sebab itu ada kesif ya. Apakah itu mengurangi pahalanya? Oke, pertama doa istiftah. Karena doa istiftah ini banyak sekali macamnya, sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan itu disunnahkan. Kalau memang kita hafal 12 itu, tidak apa-apa berbeda-beda. Misalnya di rakaat pertama, misalnya saya baca doa ini, doa istiftah ini, nanti lagi beda lagi, supaya kita dapat keutamaannya semua itu. Tapi kalaupun satu juga kita baca, tidak ada masalah. Jadi untuk salat tarawih di sini beliau sudah memberikan bahwa coba pilih yang pendek-pendek saja, supaya juga tidak mengambil waktu yang lama. Ya, seperti misalnya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan tadi yang saya sebutkan seperti itu. Kemudian berapa ayat? Sebenarnya imam itu bisa mengukur. Jadi kata Syekh bin Bas, ma'amura'ati takhfif. Lihat memang dulu jamaata. Karena kita yang bisa ukur itu imam itu. Kalau memang ada orang tua yang memang sudah sepuh, jangan tidak terlalu panjang. Jangan sampai misalnya karena sudah panjang sekali itu kalau satu halaman, apalagi yang diambil adalah satu ayat diambil, tetapi ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidinin ajalin musamma. Itu satu ayat, satu halaman, Bapak Ibu. Kasihan juga. Jadi seenggak-enggaknya itu paling tidak bisa setengah halaman. Ya. Tetapi jangan juga memperlambat bacaan, itu juga ada lambat sekali. Maksudnya terlalu dijaga notasinya. Naik, turun lagi, naik, turun lagi. Dan jangan terlalu mendayu-dayu. Yang flat saja tetapi tidak mengurangi makhrajnya. Boleh juga tidak cepat, tidak lambat. Jadi kalau seenggak-enggaknya itu paling tidak setengah halaman atau 3 ayat. Karena kalau diukur misalnya 3 ayat, selesai. Wal fajar, wal layalin asyr, wasyhadu Allahu akbar. Kan tidak bisa diukur 3 ayatnya seperti apa. Kita pakai ukuran mungkin di kalau satu halaman itu mungkin dibagi 3, ya satu ayat seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau kita jamaah mampu di sini satu halaman, nanti Zulfadli yang menyelesaikan. Kalau kita mampu, ya. Karena jangan sampai kita sudah sholat tidak enak tong murah-murah jangan di belakang. Itu Pak Iman kali ya. Seharusnya kita sudah ngopi-ngopi ini,
Pak Imam ada panjang sekali. Jadi memang perlu kita menjaga ritme jamaah itu. Artinya karena jangan kita hanya soleh sendiri, tetapi soleh untuk jamaah semuanya. Jadi itu yang mungkin perlu kita garis bawahi, bahwa menjaga ritme ketika imam itu sangat perlu dan kita sering-sering melihat jamaah. Ya, apalagi juga sholat maghrib, ya jangan Tommy ambil an-naba sampai selesai. Ya, karena masih ada hajat kita setelahnya. Nabi SAW itu paling tidak baca yang pendek-pendek saja, agar enak itu kalau kita sholat jamaah juga hafal. Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad. Tapi jangan qul huwallahu ahad tiap hari. Kita ambil surah-surah lain. Jadi itu sedikit apa yang saya bisa. Jadi jamaah sekalian yang semoga berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, saya tutup dengan satu perkataan ulama. Pertama dari Syekh Sabit Al-Banani rahimahullah taala, beliau mengatakan seperti ini. La yusamma 'abidun abadan 'abida wa in kana kulla khaslati khairin fihi. Hatta takunu fi khoslatani as-shaum was-shalah. Tidaklah seseorang dikatakan ahli ibadah meskipun segala kebaikan itu berkumpul padanya, dia lakukan ini, lakukan itu, tetapi tidak memperhatikan dua hal. Apa itu? Puasa dan sholatnya, maka ia bukan ahli ibadah. Maka jangan pernah meremehkan ibadah, sholat dan puasa. Sebab saat sekarang ini banyak orang yang puasa tapi tidak memperhatikan sholatnya. Anak muda yang ngabuburit ketika buka puasa lupai sholat maghrib. Padahal ini bagian dari rukun Islam, tidak boleh ada perbedaan. Semuanya utama. Tapi kalau lihat dari keutamaannya, sholat itu lebih utama daripada puasa. Mengapa lebih mudahnya meninggalkan sholat? Nah, dan juga terakhir saya juga mengutip perkataan dari Syekh Ibrahim bin Ismail rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kana ashabuna yasta'inuna ala talabil hadis bisawm. Dulu para pendahulu kami, sahabat-sahabat kami itu menimba ilmu hadis, ya, menuntut ilmu hadis, belajar ilmu hadis itu dalam keadaan berpuasa. Maka jangan jadikan kambing hitam puasa itu, nggak bisa kak belajar. Jangan. Justru puasa itulah yang mendorong untuk melakukan kebaikan lainnya. Kenapa ulama-ulama terdahulu kita kalau lagi mau belajar hadis, dia senantiasa berpuasa? Karena ia ingin dapat keutamaannya, dapat hadisnya, dapat juga keutamaan puasanya. Ya. Jadi puasa bukan minus energi, tetapi puasa adalah booster untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Saya kira cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena sudah injury time ini sudah 6:19 waktu ada aktivitas lainnya. Dan saya selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan sesuatu yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah itu datang dari kami sendiri. Sekali lagi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.